Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mulyana, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kelas Akuntansi 3A. Di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Dosen pengampu Bu Ade Maya Saraswati. Saya akan membahas materi mengenai manajemen piutang yang bersumber dari buku Manajemen Keuangan edisi kedua Dr. D. Agus Harjito MSI dan Dr. Handes Martono SU. Piutang terdiri dari piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, piutang lain-lain itu pinjaman modal, pinjaman kepada karyawan atau kasbon, dan lain sebagainya. Nah, di pembahasan kali ini, saya fokus pada pembahasan piutang usaha atau piutang dagang. Pengertian dari piutang dagang sendiri atau account receivable merupakan tagihan perusahaan kepada pelanggan atau pembeli atau pihak lain yang membeli produk perusahaan. Kepada piutang usaha muncul karena adanya penjualan kredit, di mana pelanggan melakukan pembelian tidak secara tunai, tetapi dengan cara menyicil, seperti itu. Nah, biasanya tuh penjualan lebih suka melakukan penjualan secara tunai. Kenapa? Karena uang hasil penjualan dapat segera diterima dan mereka bisa menggunakan uangnya untuk membeli persediaan untuk perusahaan tersebut, untuk menggunakan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk perusahaan tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih para pelanggan lebih menyukai pembayaran secara kredit? Nah, hal itu disebabkan karena dapat menggunakan uang yang relatif lebih kecil dibanding membeli secara tunai. Demikian, kebijakan penjualan kredit oleh perusahaan akan muncul dua pos perkiraan dalam neraca. Yang pertama, bagi penjual, penjualan kredit ini akan menambah pos piutang dan mengurangi persediaan barang. Dan untuk yang bagi pembeli, maka pembelian kredit akan menambah hutang dagang, account receivable, dan menambah persediaannya. Nah, kebijakan penjualan kredit akan menimbulkan biaya pada perusahaan, contohnya seperti administrasi piutang, biaya modal atas dana yang tertanam dalam piutang, dan biaya penagihan dan biaya piutang yang mungkin tidak tertagih. Namun demikian, karena kebijakan kredit ini akan meningkatkan penjualan, maka biaya piutang tersebut akan diimbangi oleh meningkatnya penjualan perusahaan. Nah, ini dari kelebihan dari piutang tersendiri. Jadi, perusahaan mengeluarkan kebijakan penjualan kredit ini untuk menarik daya tarik juga untuk pelanggan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, manajemen piutang bisa disimpulkan yaitu pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya yang diakibatkan oleh kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Selanjutnya ada penentuan besarnya piutang. Nah, bagaimana sih penentuan besarnya piutang? Nah, cara penentuannya itu ada dua faktor, yaitu pertama adalah besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Yang kedua, ada kebijakan penjualan kredit dan jangka waktu yang pengumpulan piutang atau jangka waktu penagihan piutang. Nah, yang pertama itu salah satu caranya untuk menentukan kualitas pelanggan dengan memberi nilai skor tertentu pada pelanggan. Nah, skor ini akan menunjukkan kemungkinan seseorang pelanggan membayar piutangnya. Adapun selain cara yang pertama, ada pun cara yang kedua, yaitu menggunakan sistem 5K dan 5C. Apa itu sistem 5K 5C? Ada karakter, kapasitas, kapital, kolateral, atau jaminan, dan kondisi. Selanjutnya, kebijakan pemberian kredit dan lamanya pengumpulan piutang sangat mempengaruhi pengelolaan piutang. Dan yang keempat, kebijakan pemberian kredit dan jangka waktu pengumpulan piutang tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan besarnya persentase penjualan kredit terhadap penjualan total. Nah, ini adalah gambar 7.1, faktor-faktor yang menentukan besarnya piutang.
bisa dilihat ya. Nah, di sini pun ada ilustrasinya. Misalnya kita membuka toko yang menyediakan sembako. Tanggal 1 Januari 2012, kebijakan kredit ditetapkan sebesar 20% dari penjualan total dengan jangka waktu pengembalian 10 hari. Apabila penjualan rata-rata per hari sebesar 100.000, maka besarnya penjualan kredit pada tanggal 1 Januari 2012 adalah sebesar 20.000. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Januari muncul piutang sebesar 20.000. Dari mana 20.000-nya itu? 20.000-nya itu dari 100.000 dikali 20%. Jadi dapatlah 20.000. Jadi kita asumsikan ya, setiap harinya itu kita mendapat piutang sebesar 20.000. Karena tadi jangka waktu pengembaliannya 10 hari, maka jadi selama 10 hari piutang kita kali aja 20.000 dikali 10 sama dengan 20.000. Jadi 10.000 kita 10 hari kita dapat 200.000 dari pembayaran piutang. Nah, pada hari ke-11, tanggal 11 Januari 2012, piutang bertambah sebesar 20.000. Namun, ada pengembalian piutang sebesar 20.000 dari penjualan terjadi tanggal 1 Januari 2012. Nah, demikian juga pada tanggal 12 Januari dan seterusnya, piutang kita bertambah 20.000. Namun, ada pelunasan piutang 20.000, sehingga piutang akan konstan sebesar 20.000. Jika keadaan ini terus stabil, nah maka besarnya piutang juga stabil, yaitu sebesar penjualan kredit per hari dikali jangka waktu penagihan. Tadi kan jangka waktunya tuh 10 hari. Nah, untuk contoh ini, maka jumlah piutangnya sebesar 20.000 dikali 10 hari sama dengan 200.000. Selanjutnya ada piutang yang ditimbulkan karena penjualan kredit akan menentukan besarnya tingkat perputaran piutang. Perputaran piutang merupakan periode terikatnya piutang sejak terjadinya piutang tersebut sampai piutang tersebut dapat ditagih dalam bentuk uang kas dan akhirnya dapat dibelikan kembali menjadi persediaan dan dijual secara kredit menjadi piutang kembali. Nah, secara skematisnya bisa dilihat seperti ini. Dan ini yang di bawah adalah tingkat perputaran piutang dapat dicari dengan membagi jumlah penjualan kredit bersih atau net credit sales per tahun dengan rata-rata piutang atau average receivable. Rumusnya bisa kita dapat penjualan kredit per rata-rata piutang dikali 1. Nah, tingkat perputaran piutang ini mempunyai efek terhadap besar kecilnya modal yang tertanam di dalam piutang. Makin tinggi perputaran piutang, berarti modal yang tertanam dalam investasi makin kecil, karena dana yang tertanam dalam piutang semakin cepat kembali sebagai kas masuk. Kas masuk ini selanjutnya digunakan lagi untuk membeli persediaan barang yang kemudian dijual lagi, demikian seterusnya. Selanjutnya ada pengelolaan pengumpulan piutang. Yang pertama itu ada pengelolaan piutang. Perlu kita lihat bagaimana prosedur yang digunakan untuk menagih piutang. Perjanjian yang tertera pada jual beli juga harus ditetapkan secara jelas dan rinci. Selanjutnya ada proses penagihan piutang. Nah, proses penagihan piutang itu memerlukan biaya. Besar kecilnya biaya penagihan piutang akan tergantung pada besar kecilnya tagihan dan sifat debitur yang ada pada 5K di atas, seperti karakter, kapasitas, kolateral, kapital, dan kondisi. Selanjutnya ada kebijakan pengumpulan piutang. Perubahan kebijakan ini akan membawa implikasi terhadap jumlah penjualan, periode pengumpulan piutang, persentase piutang yang tidak tertagih, laba perusahaan, kebijakan diskon, umur piutang, dan perputaran piutang. Selanjutnya adalah beberapa contoh kebijakan kredit. Ini adalah pengumpulan piutang untuk penjualan yang tidak diskon. Jadi ini bisa disebut kebijakan kredit yang optimal, yaitu keseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemberian kredit tergantung pada kondisi masing-masing perusahaan.
Ada contohnya, contoh 7.1, perusahaan Alma melakukan kebijakan kredit atas penjualan barang dagangnya. Untuk tahun 2012, perusahaan ini menetapkan penjualan kreditnya sebesar 60% dari total penjualan dengan jangka waktu kredit 4 bulan. Dari kredit yang diberikan tersebut, pembeli harus mengangsur hutangnya dengan ketentuan masing-masing sebesar 30% dibayar pada bulan pertama dan bulan kedua. Sebesar 20% masing-masing dibayar pada bulan ketiga dan bulan keempat. Setelah bulan penjualan. Penjualan kredit yang direncanakan selama 6 bulan pertama pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah datanya. Di sini terdapat bulan, penjualan total, penjualan tunai, penjualan kredit. Di sini bisa kita lihat penjualan totalnya di bulan Januari 5 juta, Februari 5 juta, Maret 6 juta, April 6 juta, Mei 8 juta, dan Juni 8 juta. Bagaimana sih cara mendapat penjualan tunai dan penjualan kredit? Pertamanya kita hitung dulu penjualan kreditnya. Dengan cara, tadi kan ketentuan penjualan kreditnya itu 60%. Jadi 60% itu kita kalikan dengan 5 juta. Nanti dapatlah hasilnya 3 juta. Nah, untuk menghitung penjualan tunainya itu tadi kan dari 100% dikurang 60%, sisanya 40%. Jadi untuk penjualan tunainya itu kita kali 40%. 40% dikali 5 juta, hasilnya dapat 2 juta. Atau bisa juga dari penjualan total dikurang penjualan kredit hasilnya 2 juta. Jadi 5 juta dikurang 3 juta sama dengan 2 juta. Dan begitu pun seterusnya. Dari data tersebut, maka dapat dibuat rencana pengumpulan piutangnya selama 6 bulan pertama tahun 2012. Nah, ini adalah tabel 7.1 perusahaan Alma. Rencana pengumpulan piutang periode Januari sampai dengan Juni 2012. Jadi tabelnya itu ada bulan penjualan kredit, bulan pengumpulan Januari sampai Juli. Kenapa sampai Juli? Karena di sini Januari tidak terpakai. Kenapa? Karena Januari itu bulan yang sedang melakukan penjualan. Misalnya mau di bulan penjualan gitu. Yang melakukan penjualan. Jadi bulan Januari tidak dianggap. Jadi kita lebihkan ke bulan Juli. Tapi di sini tetap sampai bulan Juni. Nah, untuk perhitungan bulan Januari sendiri, karena penjualan yang dilakukan itu pada bulan Januari, otomatis pembayaran untuk piutangnya itu dimulai pada bulan Februari. Tetapi untuk bulan Februari, karena penjualannya itu dimulai pada bulan Februari, maka untuk pembayaran piutang pertamanya itu di bulan Maret. Dan selanjutnya seperti itu. Untuk perhitungannya itu bisa kita lihat dari ketentuan yang sudah ditetapkan dari soalnya. Perhitungannya di slide selanjutnya. Di sini ada penjualan kredit bulan Januari sebesar 3 juta. Penerimaan piutang mulai itu pada bulan Februari. Nah, tadi kan ketentuannya bulan pertama dan bulan kedua itu 30% dan bulan ketiga dan keempat itu 20%. Jadi bulan Februari itu 3 juta kita kalikan 30%, hasilnya 900.000, begitupun bulan Maret. Dan untuk bulan April itu 20%, kita kali 3 juta, hasilnya 600.000. Dan begitupun bulan Mei. Nanti kita masukkan ke tabelnya seperti ini. Jika kita jumlahkan, apakah ini sudah lunas apa belum? Kita jumlahkan hasilnya 3 juta atau tidak. 900 tambah 900 tambah 600 tambah 600, hasilnya 3 juta. Berarti untuk bulan Januari ini sudah lunas. Nah, untuk perhitungan selanjutnya seperti cara yang di slide selanjutnya ya. Nah, jika sudah menghitung semuanya, kita jumlahkan untuk penjualan kredit itu jumlahnya 22.800
Dan untuk bulan Februari 900, bulan Maret 1.800.000, April 2.580.000, bulan Mei 3.360.000, dan bulan Juni 3.840.000, dan untuk bulan Juli 4.320.000. Perhitungannya seperti ini sampai bulan Juni. Nah, selanjutnya ada pengumpulan piutang untuk penjualan yang berdiskon. Lama jangka waktu penjualan kredit mengindikasikan kemungkinan adanya diskon bagi pembeli yang membayar lebih awal, periode diskon, dan periode kredit. Kemungkinan adanya diskon ditujukan oleh syarat pembayaran seperti 2/10 net 30. Maksudnya apa? Untuk 2/10 ini, jika pembeli atau pelanggan melakukan pembayaran 10 hari setelah penjualan, maka pembeli tersebut mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, untuk net 30-nya ini adalah batas akhir atau batas maksimal untuk pelunasan piutangnya. Adanya diskon tersebut menguntungkan bagi penjual dalam dua hal. Pertama, penjualan dapat memperbanyak pembeli baru yang menganggap bahwa diskon merupakan suatu penurunan harga. Yang kedua, diskon akan memperpendek penagihan piutang karena pembeli akan membayar piutangnya atau utangnya pada periode diskon yang ditawarkan. Berikut adalah contoh, kita ambil itu contoh 7.2. Apabila perusahaan Alma, sebagaimana contoh 7.1, melakukan kebijakan penjualan kredit yang berdiskon dengan syarat pembayaran 5/20 net 60. Jadi akan mendapat diskon sebesar 5% jika melakukan pembayaran hutangnya 20 hari setelah pembelian. Dan net 60-nya itu untuk batas maksimal pembayaran hutangnya. Maka untuk tahun 2012, perusahaan menetapkan penjualan kreditnya sebesar 60% dari total penjualan dengan waktu 4 bulan. Dari pengalaman penjualan kredit dengan diskon yang diberikan kepada pembeli, cara pembayarannya sebagai berikut. Di sini ada 5 poin A, B, C, D, E. Yaitu untuk poin A sebesar 30%, poin B 20%, poin C 30%, poin D dan E 10%. Dan ini sampai 120 hari itu mencakup dari 4 bulan, yaitu jangka waktu. Adapun penjualan kredit yang direncanakan selama 6 bulan pertama tahun 2012 sebagai berikut. Datanya seperti contoh 7.1, seperti itu, cara perhitungan juga seperti itu. Jadi kita lanjut. Dari data tersebut, maka dapat dibuat rencana pengumpulan piutangnya yang telah memperhitungkan diskon selama 6 bulan pertama tahun 2012 sebagai berikut. Nah, tabel 7.2, perusahaan Alma rencana pengumpulan piutang periode Januari sampai dengan Juni 2012. Untuk perhitungannya, untuk bulan Januari, karena penjualan dilakukan pada bulan Januari, maka piutang pertama yang dibayar oleh pelanggan pada bulan Februari. Dan perhitungannya itu sesuai ketentuan dari soalnya. Seperti ini. Nah, penjualan kredit di bulan Januari. Penjualan kredit bulan Januari itu 3 juta. Jadi, untuk pembayaran piutang pertamanya itu di bulan Februari. Yang pertama ada pada periode diskon, yaitu pada 1 sampai 20 hari. Di mana tadi syaratnya untuk hari 1 sampai 20 hari itu 30%, maka 30% dikali 3 juta. Dapatlah hasilnya 900.000. Karena 1 sampai 20 hari itu masih masuk periode diskon, maka untuk periode ini mendapat diskon sebesar 5%. 9%-nya itu kita kalikan 5% dan hasilnya mendapat 45.000. Selanjutnya kita kurangkan untuk menentukan
besarnya 900 dikurang 45.000, potongannya dapat 45.000 ya. Jadi pembayarannya itu 855.000 untuk periode berdiskon. Nah, sisanya kan 1 bulan itu ada 30 hari, jadi sisanya itu tinggal hari ke 21 sampai 30. Jadi kan karena 21 itu sudah melewatkan periode diskon, maka di hari ini tidak dapat diskon. Jadi langsung aja kita kali 20% dari ketentuan soal, dikali 3 juta. Hasilnya itu 600.000. Nah, sesudah itu kita jumlahkan, nanti ketemu hasilnya sebesar 1.455.000. Selanjutnya untuk penerimaan piutang bulan Maret, juga kita kalikan 30% dikali 3 juta, dapat hasil 900.000. Piutang bulan April dan Mei dikali 10%, hasilnya 300.000. Dan nanti kalau dimasukkan tabel seperti ini. Untuk bulan Februari pun seperti itu. Hanya beda di jumlah penjualan kredit. Dan kita patokannya itu lihat dari soalnya juga. Jika sudah semua dihitung, maka dapatlah total dari bulan Februari itu 1.455.000, dan untuk bulan Maret itu 1.355.000, dan bulan April 2.946.000, dan untuk bulan Mei 3.426.000, bulan Juni 4.068.000, dan bulan Juli 4.488.000. Yang keempat itu adalah resiko penjualan kredit. Apa sih resiko penjualan kredit? Penjualan kredit itu keberhasilan atau kegagalan kebijakan penjualan kredit yang ditetapkan perusahaan, terutama tergantung pada permintaan atas produk yang dijualnya. Jadi semakin tinggi permintaan atas produk yang ditawarkan, maka semakin menguntungkan penjualan produk yang bersangkutan. Nah, kebijakan penjualan secara kredit akan meningkatkan penjualan perusahaan tetapi juga menimbulkan resiko. Namun, beberapa resiko yang mungkin timbul dengan kebijakan kredit ini adalah periode pengumpulan piutang yang tidak tepat, piutang yang tidak tertagih, atau pembelian tidak membayar piutang kepada perusahaan, dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya, contoh 7.3. Misalnya, suatu perusahaan akan meningkatkan penjualan kreditnya sebesar 10 juta dengan jangka waktu kredit maksimal 4 bulan atau 120 hari. Berdasarkan pengalaman, piutang yang tidak dapat ditagih atau kredit macet dikaitkan dengan umur piutang adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel terdiri dari umur piutang, penjualan kredit, dan piutang tidak tertagih. Pengertian umur piutang yaitu jangka waktu sejak dicatatnya transaksi penjualan sampai dengan saat dibuatnya daftar piutang. Bisa kita lihat di sini umur piutangnya dari hari ke-0 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 60, dan seterusnya. Dan untuk persenan penjualan kreditnya untuk hari 0 sampai 20 itu 50%, dan selanjutnya 20%, dan seterusnya. Penjualannya dari 5 juta, 2 juta, 1 juta, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 5 juta ini dengan cara, kan di sini penjualan kreditnya itu 50%, jadi 50% kita kalikan 10 juta, dapatlah hasilnya 5 juta. Maka piutang tidak tertagihnya itu mendapatkan 1% dan jumlahnya 50.000. Dan begitu pun seterusnya. Bisa kita lihat dari tabel di sini, semakin lama, semakin besar umur piutang, semakin besar pula piutang tidak tertagih. Nah, total piutang yang kita dapatkan itu ada 240.000. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa risiko besarnya piutang yang tidak tertagih atau bad debt adalah 240 atau sebesar 240 dibagi 10 juta dikali 100% sama dengan 2,4%. Apabila tambahan barang yang dijual secara kredit
tersebut memiliki harga pokok penjualan sebesar 7 juta dan mengakibatkan bertambahnya biaya operasi sebesar 1 juta, maka manfaat keuntungan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Yang pertama, tambahan penjualan kredit tadi kan 10 juta, harga pokok penjualannya di soal 7 juta. Jadi langsung kita kurang, dapatlah laba kotornya 3 juta. Nah, untuk habis itu kita tambah biaya operasi sebesar 1 juta, lalu kita kurang lagi hasilnya 2 juta itu adalah hasil tambahan keuntungan. Lalu kita kurang oleh piutang tidak tertagih sebesar 240, dapatlah tambahan keuntungan bersihnya 1.760.000. Selanjutnya ada kebijakan penambahan jangka waktu kredit. Kebijakan perusahaan untuk menambah penjualan kredit dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Kebijakan ini akan meningkatkan penjualan yang berasal dari pelanggan lama dan masuknya pelanggan baru. Namun demikian, perpanjangan jangka waktu kredit akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Misalnya tambahan dana yang untuk menjadi investasi pada modal kerja, investasi pada aktiva tetap, dan investasi pada piutang itu sendiri. Selanjutnya ada contoh soal 7.4, yaitu perusahaan Antareja dalam tahun 2011 telah melakukan penjualan hasil produksinya sebesar 80.000 unit. Seluruh penjualan dilakukan secara kredit dengan jangka waktu 30 hari. Perusahaan merencanakan meningkatkan penjualan pada tahun-tahun yang akan datang dengan merubah jangka waktu kreditnya menjadi 60 hari. Dengan merubah jangka waktu kredit, penjualan tahun 2012 diharapkan akan naik sebesar 25%. Biaya produksi ditanggung, perusahaan meliputi biaya tetap sebesar 22 juta. Biaya tersebut, biaya variabel per unit sebesar 150, sedangkan harga penjualan per unit sebesar 500. Apabila jangka waktu diperpanjang sebesar 60 hari, maka biaya tambahan modal yang diperhitungkan sebesar 30%. Nah, apakah kebijakan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut perlu dilaksanakan? Nah, untuk melakukan penyelesaian masalah di atas, perlu kita lakukan perhitungan manfaat kenaikan penjual dan biaya yang dikeluarkan dengan perpanjangan waktu kredit, yaitu yang pertama menghitung laba dari 2011. Diketahui penjualannya itu 80.000 unit, maka perhitungannya penjualan 80.000 unit dikali 500. 500 itu adalah harga penjualan per unitnya. Dapatlah 40 juta dan biaya tetapnya tadi di soal 22 juta, biaya variabel sebesar 150 juta dikali penjualan 80.000 unit dapat 12 juta. Lalu kita jumlahkan dan hasilnya itu adalah harga pokok penjualan sebesar 34 juta. Dapatlah labanya sebesar 6 juta. Selanjutnya menghitung laba tahun 2012. Penjualan 125% dikali 80.000 unit sama dengan 100.000 unit. Penjualan 100.000 dikali 500, 500 tadi biaya penjualan per unitnya, sama dengan hasilnya itu 50 juta. Biaya tetapnya tetap 22 juta, biaya variabel dikali penjualannya 100.000, biaya variabelnya 150, dapatlah hasilnya 15 juta. Untuk harga pokok penjualannya sebesar 37 juta. Ya, kita kurangkan penjualan kepada harga pokok penjualan, labanya kita dapat 13 juta. Selanjutnya untuk perhitungan ketiga, menghitung tambahan laba dan biaya modal tahun 2012. Dengan perpanjangan waktu kredit dari 30 hari menjadi 60 hari, maka tambahan laba yang diperoleh adalah 13 juta dikurang 6 juta sama dengan 7 juta. Sedangkan tambahan biaya modal dengan tambahan investasi piutang dapat hidup sebagai berikut. Investasi piutang tahun 2011, 30 hari dikali 34 juta dibagi 360 hari, dapatnya 2.833. Sekian. Investasi piutang tahun 2012, 60 hari dikali 37 juta dibagi 360 hari, dapatlah hasilnya 6.166. Sekian. Tambahan modal investasi
6.166 dikurang 2.833, dapatlah 3.333. Tambahan modalnya 30% dikali 333 sama dengan hasilnya 999.999,99. Hasilnya dapat 1 juta rupiah. Nah, dari perhitungan tambahan laba dan tambahan biaya di atas, ternyata perpanjangan jangka waktu kredit akan menghasilkan tambahan laba sebesar 7 juta, lebih besar dibanding tambahan biaya modalnya, yakni 1 juta. Nah, oleh karena itu, kebijakan yang memperpanjang jangka waktu kredit dapat dibenarkan.